Kolektor barang antik menemukan koin Jawa terkutuk, membangkitkan roh anak yang balas dendam. Reruntuhan kuil Jawa kuno telah dilupakan selama berabad-abad, tersembunyi di bawah lapisan hutan lebat dan waktu. Ketika Alexander Drew, seorang kolektor barang antik berpengalaman, menemukannya dalam sebuah ekspedisi. Dia tidak tahu bahwa kutukan yang akan dia bangkitkan. Kuil yang telah lama terlupakan itu tidak tersentuh oleh tangan modern, dinding dan artefaknya tertutup oleh lumut hijau yang terlupakan. Di antara batu-batu yang membusuk itu, dia menemukannya, koin-koin, tergerus oleh usia tetapi masih berkilau di bawah debu dan tanah. Ada 12 koin, masing-masing dihiasi dengan rumit. Desainnya berbeda dari mata uang manapun yang pernah dilihat Alexander. Dia membungkusnya dengan hati-hati dan membawanya pulang, menganggapnya sebagai penemuan yang sangat berharga. Sebuah harta yang akan membuat karirnya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa koin-koin itu bukan sekadar benda peninggalan, mereka adalah kunci menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Setelah kembali ke rumahnya di kota, Alexander meletakkan koin-koin itu di meja studinya. Pikirannya dipenuhi dengan pemikiran tentang nilai dan asal-usul mereka. Dia menghabiskan berjam-jam untuk meneliti mereka, membolak-balikkan teks-teks kuno dan jurnal, tetapi apa yang dia temukan hanya memperdalam kecemasannya. Koin-koin itu terkait dengan sebuah dewa yang terlupakan, dewa berbentuk anak-anak yang kuilnya ditinggalkan setelah kejadian-kejadian aneh dilaporkan di daerah tersebut. Bisikan tentang kutukan mengiringi dewa tersebut, siapapun yang mengambil koin-koin itu akan dihantui oleh roh anak yang gelisah, roh yang terikat pada koin-koin itu selama-lamanya. Pada awalnya, Alexander mengabaikan peringatan itu sebagai tahayul. Namun tak lama kemudian, kejadian aneh pertama terjadi. Semua dimulai dengan hal yang samar, sebuah bayangan yang berkedip di langit-langit saat dia membaca di studinya larut malam. Dia menatap ke atas, tetapi ruangan itu kosong. Udara terasa hening. Dia menganggapnya hanya sebagai ilusi cahaya atau mata yang lelah. Namun malam itu, saat dia berbaring di tempat tidurnya, mencoba untuk tidur, dia mendengarnya. Bisikan lembut, begitu pelan dia pikir itu hanya imajinasinya. Milikku. Suara itu seperti suara anak-anak, hampir tak berdosa. Suatu getaran dingin menyusuri tulang belakangnya, dan dia duduk terbangun. Menatap ke dalam ruangan yang gelap. Tak ada apa-apa. Malam berikutnya, bisikan itu datang lagi. Milikku, milikku, milikku. Pernapasan Alexander tercekat. Kali ini, bisikannya lebih mendesak. Hampir memohon. Dia menyalakan lampu, ruangan kini terang benderang, dan memeriksa setiap sudut. Matanya terfokus pada langit-langit. Di sana, di bagian paling redup ruangan. Sebuah bayangan kecil bergerak, bentuk yang tidak wajar, seperti siluet seorang anak. Bayangan itu merayap melintasi langit-langit. Bentuknya bergerak dan bergoyang seperti sesuatu yang tidak sepenuhnya berasal dari dunia ini. Siapa di sana? Tanya Alexander. Tetapi tidak ada jawaban. Bayangan itu menghilang begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, seolah tidak pernah ada. Malam-malam berikutnya semakin buruk. Bayangan itu semakin besar, semakin jelas. Seolah-olah itu semakin kuat karena ketakutannya. Bayangan itu merayap dari satu ujung langit-langit ke ujung lainnya, kadang bergerak terlalu cepat untuk diikuti matanya. Setiap kali, bisikan itu mengikuti, kini lebih keras, lebih mendesak, seolah-olah keberadaan itu sadar akan ketakutannya yang semakin tumbuh. Milikku, tolong, milikku. Alexander merasa semakin sulit untuk tidur. Bisikan itu menghantuinya sepanjang hari, meresap ke dalam pikirannya seperti gatal yang tidak bisa digaruk. Koin-koin itu tergeletak di meja, menggoda dia, permukaannya yang kuno bersinar samar. Seolah hidup, dia harus menyingkirkannya, pikirnya. Tapi sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang gelap, menahan diri. Dia tidak bisa berhenti memeriksanya, merasakan dorongan yang tak dapat dijelaskan. Paksaan untuk mempelajari lebih lanjut. Suatu malam, didorong oleh campuran rasa takut dan rasa ingin tahu, dia mengambil koin-koin itu di tangannya. Begitu jarinya menyentuhnya, ruangan menjadi gelap, seolah-olah udara di sekitarnya mengental. Bisikan itu berhenti, tetapi sebagai gantinya, keheningan yang mengerikan mengambil alih. Saat itulah dia melihatnya. Sebuah sosok kecil, tak lebih tinggi dari seorang anak, terperosok di langit-langit, menatapnya dengan mata yang menyala.
Wajahnya kurus, fitur-fiturnya terpelintir dalam ekspresi kelaparan. Bayangan itu telah mengambil bentuk. Itu tersenyum, senyuman yang mengerikan, senyuman yang membuat darah Alexander membeku. Dan kemudian, itu berbicara. Milikku. Alexander terhuyung mundur, menjatuhkan koin-koin itu. Koin-koin itu jatuh ke lantai dengan bunyi logam yang nyaring, tetapi sosok itu tidak bergerak. Sosok itu tetap ada di sana, menatapnya. Dia mundur ke sudut ruangan. Napasnya terengah-engah, jantungnya berdebar kencang. Pikiran Alexander berteriak untuk meninggalkan ruangan itu, untuk melarikan diri, tetapi sosok itu tidak membiarkannya. Sosok itu sepertinya terikat pada koin-koin itu, sebuah ikatan kuno yang terbangkitkan begitu dia menemukannya. Sosok itu meluncur turun dari dinding, bayangannya memanjang semakin panjang. Hingga menutupi dirinya seperti kehadiran yang mencekik. Saat itu mendekat, Alexander menyadari hal yang paling menakutkan. Anak itu bukan hanya roh, itu adalah entitas. Sesuatu yang lahir dari kegelapan dan lama terlupakan. Koin-koin itu adalah penjara, dan dia telah membebaskannya. Bisikan itu kembali, lebih keras sekarang, bergema di telinganya. Milikku, milikku, milikku. Tanpa berpikir, Alexander mengambil koin-koin itu dan melemparkannya ke dalam perapian. Api menyala dengan dahsyat saat koin-koin itu jatuh ke dalam api, permukaannya mendesis dan meleleh. Namun sosok itu tidak menghilang. Itu tumbuh lebih besar, ruangan menjadi semakin dingin dengan setiap detik yang berlalu. Tidak, teriak Alexander, tetapi suara anak itu kini menjadi raungan. Teriakan yang membahana, milikku, selamanya, milikku. Koin-koin itu meleleh dalam api, tetapi itu tidak cukup. Bayangan itu maju, melahapnya, membelitnya seperti rantai. Hal terakhir yang dilihat Alexander adalah wajah anak itu, terpelintir dalam kemarahan, sebelum kegelapan menguasainya sepenuhnya. Pagi berikutnya, rumah itu sunyi. Koin-koin itu hilang, berubah menjadi abu, tetapi Alexander Drew tidak pernah terlihat lagi. Para tetangga berbicara tentang suara-suara aneh yang datang dari rumah itu di malam hari, bisikan, seperti suara anak-anak. Memanggil dari dalam. Setahun kemudian, seorang kolektor baru mengunjungi reruntuhan di hutan Jawa, mengikuti bisikan tentang harta yang hilang. Dia menemukan kuil itu tepat di tempatnya. Tertutup lumut dan tanaman yang tumbuh. Di antara reruntuhan, dia menemukan 12 koin kuno, bersinar di bawah sinar matahari, seolah-olah mereka tidak pernah tersentuh. Dan sekali lagi, bisikan itu dimulai. Milikku,